Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Amelia, kelas 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Sumeneb. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat pada pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya menulis cerpen. Dalam RPP yang saya buat terdapat 7 poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, strategi atau model pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri cerpen, mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerpen, menyimpulkan makna atau pesan moral yang terdapat dalam cerpen, dan menulis cerpen sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang kedua, materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran terdapat beberapa poin. Yang pertama, definisi cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, unsur intrinsik cerpen. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama, definisi cerpen. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang menceritakan suatu kisah secara ringkas dan padat, biasanya dapat dibaca dalam sekali duduk, dengan fokus pada suatu peristiwa utama dan jumlah tokoh yang terbatas. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Secara umum, ciri-ciri cerpen yaitu ceritanya fiktif, jumlah katanya sedikit, keterbatasan tokoh atau karakter, plot yang singkat, gaya bahasa yang padat, dan punya kesan mendalam. Yang ketiga, unsur intrinsik cerpen, seperti tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, serta amanat. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat tak langsung. Yang ketiga, media pembelajaran. Media yang saya gunakan yaitu LCD, cerpen yang sudah ada, serta kartu. Yang keempat, strategi atau model pembelajaran. Model yang saya gunakan yaitu Project Based Learning. Model ini dipilih karena pembelajaran menulis cerpen menuntut kreativitas, berpikir tingkat tinggi, serta hasil karya yang berbentuk teks cerpen. Langkah-langkah umum PJBL dalam pembelajaran. Yang pertama, orientasi masalah atau proyek. Guru memantik dengan pertanyaan yang siswa ketahui tentang cerpen. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa merancang ide dan kerangka dalam menentukan tema naskah cerpen. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa menulis cerpen berdasarkan kerangka. Yang keempat, penyajian hasil. Siswa mempresentasikan atau membaca hasil karya di depan kelas. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Guru dan siswa merefleksi proses menulis dan memberi umpan balik. Strategi pendukung. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk bertukar ide cerita. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Ide cerita diambil dari kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis produk. Hasil akhir berupa cerpen yang siap dipublikasikan. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, latihan menulis atau praktik, dan yang terakhir yaitu presentasi hasil karya. Yang keenam, langkah-langkah pembelajaran.
Yang pertama, pendahuluan. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan memimpin doa. Apresiasi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa itu cerpen, adakah cerpen yang pernah kamu baca dan membuatmu terkesan, serta mengapa kita perlu membaca cerpen. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Yang pertama, eksplorasi. Guru menjelaskan ciri, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam cerpen. Yang kedua, elaborasi. Siswa membaca cerpen dan mendiskusikan unsur intrinsiknya. Siswa merancang ide dan kerangka cerpen berdasarkan pengalaman nyata. Yang ketiga, konfirmasi. Siswa menulis cerpen berdasarkan kerangka yang dibuat. Siswa membacakan hasil cerpen. Siswa dapat merevisi kemudian menempelnya di mading sekolah. Yang terakhir, penutup. Refleksi. Siswa menyampaikan pengalaman selama menulis cerpen. Guru memberikan umpan balik dan saran perbaikan. Tugas lanjutan. Menyunting cerpen agar siap dipublikasikan. Penutup. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan bisa dilihat dari tes tulis atau tes lisan tentang pengertian dan unsur cerpen. Yang kedua, keterampilan bisa dilihat pada penilaian hasil cerpen berdasarkan struktur, kreativitas, bahasa, dan kerapian. Dan yang terakhir yaitu sikap, seperti observasi keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab selama proses penulisan. Demikian pemaparan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.